Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiono dari Prodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang energi dan peranannya dalam kehidupan. Pengertian energi itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas atau kerja. Energi dapat berupa energi mekanik, energi listrik, energi kimia, energi panas, dan berbagai bentuk energi yang lainnya. Dari pengertian energi itu sendiri ada beberapa hal yang bisa dijelaskan termasuk sumber energi dan konversi atau transformasi energi. Sumber energi dapat berasal dari alam seperti matahari, angin, air, maupun bahan bakar fosil. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Konversi atau transformasi energi, energi dapat berubah bentuk dari satu jenis energi menjadi energi jenis lainnya. Misalnya, energi listrik dapat diubah menjadi energi panas, energi gerak, energi cahaya, atau sebaliknya. Jenis-jenis energi. Energi dibagi menjadi dua, yaitu energi berdasarkan sumbernya dan energi berdasarkan bentuknya. Untuk energi berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber-sumber yang dapat diperbarui secara alami dan berkelanjutan. Sumber energi ini tidak akan habis karena dapat dipulihkan secara alami dalam rentan waktu yang singkat. Jenis energi terbarukan meliputi energi matahari, energi angin, energi air, energi panas bumi, dan energi biogas. Yang kedua adalah energi tidak terbarukan. Energi tidak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam jangka waktu singkat. Sumber energi ini membutuhkan jutaan tahun untuk terbentuk, sehingga jika terus-menerus digunakan, maka sumber energi ini akan habis. Jenis energi tidak terbarukan meliputi energi batu bara, energi minyak bumi, energi gas alam, dan energi nuklir. Untuk jenis energi yang kedua adalah energi berdasarkan bentuknya. Jenis-jenis energi berdasarkan bentuknya meliputi energi termal, energi massa, energi elektromagnetik, energi kinetik, energi potensial gravitasi, energi potensial kimia, energi potensial nuklir, dan energi potensial elastis. Selanjutnya kita jelaskan tentang energi terbarukan. Energi terbarukan meliputi energi matahari, yaitu energi yang diperoleh dari sinar matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan secara langsung melalui teknologi seperti panel surya untuk menghasilkan listrik. Energi angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan massa udara. Turbin angin menangkap energi kinetik dari angin dan mengubahnya menjadi energi listrik. Energi air. Energi air adalah energi hidrolik, diperoleh dari aliran air seperti sungai atau air terjun, yang digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang diperoleh dari panas yang tersimpan di dalam bumi. Sumber panas ini bisa berasal dari magma, batuan panas, atau air panas yang berada di bawah permukaan bumi. Selanjutnya, energi biogas. Energi biogas adalah energi yang dihasilkan dari pemecahan bahan organik seperti limbah kotoran hewan oleh mikroorganisme
dan menghasilkan campuran gas metana dan karbon dioksida yang menghasilkan listrik. Selanjutnya, untuk energi tidak terbarukan meliputi energi batu bara. Energi batu bara diperoleh dari pembakaran batu bara yang merupakan bahan bakar fosil. Batu bara digunakan untuk menghasilkan listrik di pembangkit listrik tenaga uap dan sebagai bahan bakar industri. Energi minyak bumi. Energi minyak bumi dihasilkan dari pembakaran minyak mentah yang diolah menjadi produk seperti bensin, bahan bakar diesel atau solar, dan bahan bakar jet. Penggunaannya berkontribusi besar terhadap polusi udara dan perubahan iklim. Energi gas alam. Energi gas alam adalah energi yang berasal dari pembakaran gas metana yang diekstraksi dari lapisan bumi. Meskipun lebih bersih dibandingkan batu bara dan minyak bumi, gas alam tetap menghasilkan emisi karbon dioksida. Selanjutnya adalah energi nuklir. Energi nuklir dihasilkan dari reaksi fisi nuklir di mana inti atom uranium atau plutonium dibelah untuk melepaskan sejumlah besar energi. Energi nuklir memiliki emisi karbon yang sangat rendah, tetapi menghasilkan tantangan terkait limbah radioaktif dan risiko kecelakaan nuklir. Oke, selanjutnya energi berdasarkan bentuknya. Energi berdasarkan bentuknya meliputi energi termal. Energi termal adalah energi yang terkait dengan gerakan atom atau molekul dalam suatu zat. Semakin tinggi suhu suatu zat, semakin besar energi termalnya. Energi massa. Energi massa adalah energi yang terkandung dalam massa suatu objek. Sesuai dengan teori relativitas Einstein yang menyatakan bahwa massa dan energi adalah ekuivalen dan dapat dikonversi. Energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik adalah energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Energi ini dapat merambat melalui ruang hampa dan medium lainnya. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu objek karena gerakannya. Semakin besar massa dan kecepatan objek, semakin besar pula energi kinetiknya. Selanjutnya, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu objek karena posisinya dalam medan gravitasi. Semakin tinggi posisi objek dari permukaan bumi, maka semakin besar energi potensial gravitasinya. Energi potensial kimia. Energi potensial kimia adalah energi yang tersimpan dalam ikatan kimia antara atom dan molekul. Energi ini dilepaskan selama reaksi kimia seperti pembakaran bahan bakar atau metabolisme makanan dalam tubuh. Energi nuklir. Energi potensial nuklir adalah energi yang tersimpan dalam inti atom yang dihasilkan dari gaya nuklir kuat yang mengikat proton dan neutron. Energi ini dilepaskan selama reaksi nuklir seperti fisi atau fusi nuklir. Yang terakhir adalah energi potensial elastis. Energi potensial elastis adalah energi yang tersimpan dalam benda yang mengalami deformasi seperti pegas yang direnggangkan atau dikompresi. Ketika benda kembali ke bentuk asalnya, energi ini akan dilepaskan. Sekian sedikit penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.